Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Pertama-tama sekali puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kita kali ini saya akan membawakan modul atau materi PASE D, atau dengan kata lain kelas 7 di MTS Al-Kautsar Al-Akbar, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebelum saya membawakan atau menyampaikan materi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Misbahuddin Simbolon, dengan membawakan mata pelajaran fikih di MTS Al-Kautsar Al-Akbar, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Merupakan mahasiswa PPG tahun 2023 pada batch 2 dengan LPTK Universitas Negeri Syekh Muhammad Zamil Zambek, Bukit Tinggi, dengan membawakan modul pembelajaran dengan judul materi adalah pengertian toharo dan macam-macam najis. Nah, kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki kepada materi, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Sadaqallahul azim. Kompetensi awal: peserta didik mampu memahami bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan oleh guru. Peserta didik mampu bertanya jawab dengan guru dan teman sebayanya. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman sekelasnya. Nah, sekarang kepada anak-anakku sekalian, sekarang kita mari sama-sama memperhatikan atau mengamati gambar di hadapan kita bersama. Nah, kepada anak-anakku sekalian, setelah kita memperhatikan atau melihat gambar yang sudah kita perhatikan tadi, maka kita masuk kepada pembahasan materi. Pengertian toharo adalah, menurut bahasa, bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, sekarang kita akan masuk kepada macam-macam najis. Najis ada terbagi 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini adalah dikatakan dengan najis ringan atau najis kecil yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Nah,
Terus bagaimana kita cara menyucikannya? Cara menyucikannya adalah hanya cukup mudah, yaitu cukup dengan cara memercikkan atau dibasuh dengan air pada bagian tubuh yang terkena oleh najis. Nah, terus yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah bisa dikatakan dengan najis pertengahan atau najis sedang. Lalu bagaimana kita cara menyucikannya? Harus membersihkan najis ini sampai tuntas, tanpa ada bekas yang melekat. Cara membersihkannya adalah najis mutawassithah bisa dengan cara menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, atau dengan cara lain. Terus yang ketiga adalah najis mukhallazah, yaitu najis berat atau najis besar. Bagaimana kita cara menyucikan najis besar ini? Cara menyucikannya adalah dengan dicuci sampai 7 kali, baik itu menggunakan air ataupun air yang dicampur dengan tanah. Contohnya najis mukhallazah ini adalah terkena kotoran babi atau anjing. Nah, kepada anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah mengetahui apa itu pengertian toharo dan apa-apa saja pembagian-pembagian najis dan pengertiannya. Sekarang kita mengambil suatu capaian pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, sehingga dapat mengamalkannya dengan benar dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu membersihkan hadas dan najis dengan cara yang telah ditentukan dalam hukum Islam, sehingga dapat mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, kepada anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui apa capaian pembelajaran dari materi kita ini, kita mengambil suatu tujuan kepada modul pembelajaran kita ini atau materi pembelajaran kita ini. Apa tujuan pembelajaran kita ini? Adalah peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, kepada anak-anakku sekalian, kita sudah cukup jelas membahas dari materi sampai capaian, sampai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akhiri saja materi kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.